Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel Randi Nora. Nah, di Sabtu hari ini, di pagi hari ini, saya berkesempatan hadir untuk mengunjungi salah satu museum yang mungkin tidak ada di daerah lain, yang adanya di Indonesia, terutama di Banda Aceh ini. Yaitu museum apa? Museum Tsunami. Tapi sehari ini saya nggak sendiri, bersama teman saya, Faris. Hai. Oke. Oh ya teman-teman, asal kalian tahu nih ya, Faris ini adalah satu runner apa Faris? Duta Wisata Duta Wisata Aceh Barat. Oke. 2021. Iya. Nah, Duta Wisata Aceh Barat nih, pasti pengetahuan dia akan wisata-wisata Aceh Barat banyak nih, Riz ya? Ya lumayan bang. Di Aceh Barat apa aja ada, Riz? Wisata-wisatanya, Riz? Ada Ujung Karang, ada Kupiah Menggetuk, dan ada yang namanya itu makam Tengku Umar sebagai salah satu ikonik yang ada di Aceh Barat. Oke. Tapi kali ini kita nggak bicara tentang Aceh Barat nih. Iya. Kita bicara tentang Museum Tsunami. Nah, kita ajak nih yang pakarnya nih, oke? Kita room tour di Museum Tsunami, oke? Gimana videonya? Check it out. Oke, ini sekarang kita langsung masuk ke museumnya, Riz ya. Ya bang. Tapi kita mau ambil tiket dulu nih di sana nih. Nah, di sini nih kita ambil tiketnya dulu, oke? Oke teman-teman semua, untuk tiketnya ini Rp5.000 teman-teman. Itu untuk satu orang sekali masuk. Oke teman-teman, ini kita ambil tiketnya dulu untuk 2 orang. Oke. Kasih bang. Nah, setelah kita mengambil tiket, sekarang kita mau menuju ke pintu masuk utamanya nih teman-teman. Di sini kita akan menuju ke ruang pertamanya nih. Nanti gimana keseruannya kita lihat aja ya. Karena yang pertama ini ruangannya gelap, itu menandakan gimana kondisi tsunami pada pertama kalinya terjadi di hari Minggu 26 Desember 2004. Oke, ini kita masuk di pintu utamanya. Oke, makasih Bang. Ya, sebelum kita masuk ke lorong yang ini lorongnya gelap nih teman-teman. Kita dihadirkan dengan ini nih, peta Sumatera, tapi terutama di bagian Acehnya nih. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini dia. Petanya abstrak. Oke, ini suasana ruangan sekitarnya. Oke. Kita masuk, Riz? Oke bang. Oke, let's go. Oke, di ini nih pertama kita masuk ini adalah namanya lorong tsunami teman-teman. Jadi di lorong ini boleh dilihat itu dalamnya kan gelap. Kenapa gelap? Memang ini kondisinya di mana malam pertama waktu tsunami itu kondisi Aceh itu padam lampunya teman-teman. Jadi beginilah kira-kira kondisi. Di dalamnya juga ada suara tahlil, itu menandakan bagaimana masyarakat Aceh pada itu memang merasa ketakutan sekali, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala supaya bencana ini segera berakhir. Ini kita masuk ya teman-teman ya. Yoris. Nah, inilah dia suasana di dalam lorong tsunami-nya. Cuma terlihat gelap. Gelap ya, Riz ya? Jadi gini lah, Riz, waktu pertama kali tsunami kita, Riz, malam-malamnya memang gelap seperti ini, Riz. Dan ini lihat ke atas. Oke, ini memang jalan seperti ini teman-teman. Lorong kecil seperti ini. Oke, di ujung jalan ini kita akan memasuki ruangan lainnya teman-teman. Kita lihat aja ya. Yang selanjutnya nih, di ruangan setelah dari lorong tsunami ini, kita akan menuju ke ruangan memorial. Nah, di mana ruangan ini katanya menyimpan berbagai kenangan-kenangan pada masa tsunami itu, Riz ya. Oke, yuk kita langsung aja, Riz. Mari, ya teman-teman. Ya, terlihat seperti apa nih ya, mimbar ya. Tapi bukan mimbar sih, ini beberapa foto-foto dokumentasi selama kejadian tsunami di Aceh. Beberapa monitor yang ada sini rupanya masih dalam perbaikan. Jadi kita gak bisa melihat yang di ruangan ini teman-teman, tapi masih ada ruangan yang lainnya. Biasanya sih katanya ini hidup. Di sini di monitor ini ada tertera foto-foto semasa kejadian tsunami teman-teman. Jadi di beberapa
seperti mimbar-mimbar ini itu foto-fotonya. Cuma karena ini katanya lagi dalam perbaikan, jadi tidak bisa kita tampilkan teman-teman, sayang sekali teman-teman ya. Nah, setelah dari ruang memorial tadi, kita akan menuju ke ruang sumur doa. Nah, di sini Riz, terdapat nama-nama korban ya, korban-korban tsunami yang ada, yang apa, korban-korban tsunami waktu itu Riz ya, waktu kejadian tuh ya. Ini yang terdata teman-teman. Jadi begitu banyak nama-nama ini ditulis di sini. Nama-nama ini kenapa ada? Itu berdasarkan hasil survei di daerah-daerah sekitaran. Jadi pastikan nama-nama tersebut akurat teman-teman. Tuh banyak kan nama-namanya. Oke, hari pengunjung hari ini begitu ramai Riz ya? Ramai ya? Ada pengunjung dari Malaysia sepertinya Bang. Jadi pengunjung dari mancanegara juga hadir teman-teman, baik dari dalam daerah maupun luar daerah ataupun dari mancanegara yang berkunjung ke Aceh teman-teman. Jadi mereka juga antusias dan tertarik untuk mengunjungi museum tsunami ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke ruangan lain. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke lorong kebingungan atau Confusion Alley. Nah, di lorong ini itu kita memang mengitari cerobong nih Riz ya. Iya. Kita melintas di apa namanya Riz? Seperti lorong ya, tapi melingkar deh jalannya Riz ya. Ya, ini menggambarkan bagaimana suasana orang-orang Aceh pada saat itu yang merasa kehilangan segalanya, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, kehilangan ternak, dan macam-macam. Oke, ini coba kita lintasi lorong ini. Jadi di lorong ini memang tertulis Asmaul Husna semua teman-teman. Ini di atasnya teman-teman, udah di ujung lorongnya seperti ini. Oke, di Museum Tsunami ini Riz kan masyarakat Aceh juga banyak yang belum datang Riz ya? Iya. Sebanyak juga dari masyarakat Aceh sendiri itu belum mengunjungi salah satu ikonik yang ada di negeri Aceh, yaitu Museum Tsunami Aceh ini. Ya, Museum Tsunami Aceh ini juga hasil dari mahakarya Bapak Ridwan Kamil. Ya, yang sekarang beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Kamil yang telah menyumbang ide kreatifnya sebagai arsiteknya untuk mendesain Museum Tsunami Aceh ini. Nah, ini di akhir dari lorong kebingungan itu kita dihadirkan dengan tampilan ini teman-teman nih. Ya, cantik ya. Nah, di atas ini itu banyak tertera bendera-bendera teman-teman. Bendera-bendera dari berbagai negara Riz ya. Ya, negara yang memberikan bantuan kepada Aceh pada saat itu. Jadi negara-negara ini merupakan negara-negara yang menyumbang bantuan untuk daerah Aceh ya. Ya. Nah, contohnya ini teman-teman nih. Ada dari negara Turki, Swedia, Republik Ceko, Finlandia, Malaysia, Rusia, Jepang, Singapura, dan masih banyak lagi daerah lainnya, negara lainnya yang menyumbang. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke ruang pamer nih teman-teman, atau exhibition room. Jadi di ruangan pamer ini ditampilkan berbagai miniatur-miniatur ataupun benda-benda peninggalan selama tsunami guys ya. Jadi banyaklah peninggalan tsunami di sini. Coba kita cek satu persatu guys ya. Oke teman-teman, mari kita let's go. Nah, yang ini merupakan miniatur atau maket ya. Bentuk tsunami Museum Tsunami Aceh nih, hasil karya Pak Ridwan Kamil. Nah, ini dia teman-teman. Kalau dilihat secara miniaturnya seperti ini. Inilah suasana persis bangunan gedung Museum Tsunami Aceh. Nah, oke, sekarang kita coba masuk ke Japan Corner. Nah, Japan Corner ini sendiri adalah foto-foto di mana kejadian tsunami waktu di Jepang lalu, teman-teman. Tepatnya tanggal 10 bulan 3 tahun 2012. Kan juga terjadi gempa tsunami di sana.
Jadi ini merupakan foto-foto kejadiannya. Oke. Ini hasil dari jepretan tsunami Jepang kemarin ya? Ya, ini kan Tahun 2011 apa? Mina Misabuku Town. Ini gambarannya. Ya, ini hampir persis sama dengan yang ada di Aceh, teman-teman. Ya, masih banyak lagi yang di sini. Foto-foto peninggalannya. Sisa-sisa dari kejadian tsunami yang ada di Jepang. Sebentar lagi kita akan coba melihat yang ada di Aceh, teman-teman. Ya. Sekarang kita menuju ke ruang audiovisual nih. Nah, ruangan ini seperti bioskop mini ya, Riz, ya? Ya, seperti teater mini. Nah, teater mini. Jadi di bioskop ini ditampilkan video-video, beberapa part video semasa kejadian tsunami, teman-teman. Itu video yang diambil dari rekaman kamera-kamera dari warga, teman-teman. Mari kita lihat ya. Oke, Riz. Yes, ya. Nah, sebelum masuk ke ruangannya, kita antri dulu nih, teman-teman, menuju ke ruangannya. Nah, sekarang kita masuk menuju ke teaternya, teman-teman, bioskop mininya. Ya, gimana penampilan dari tempatnya seperti ini, teman-teman nih. Ada beberapa bangku untuk penontonnya. Nah, ini layarnya. Nah, di layar ini nanti ditayangkan beberapa cuplikan dari video-video kejadian tsunami, Riz, ya? Iya, betul. Oke. Sini, Yo. Oke, Riz. Nah, sekarang kita melakukan persiapan nih dari pihak pengelola museumnya sedang mempersiapkan untuk menayangkan videonya, Riz, ya. Dokumenter sama kejadian tsunami, teman-teman. Ini videonya kita lihatin ya. Oke, teman-teman, tadi di ruangan visual tadi kita nggak bisa merekodnya, teman-teman, ya, karena belum ada izin. Jadi hak patennya, jadi kita nggak bisa sembarangan untuk merekam, teman-teman. Jadi kita sampaikan aja. Jadi di ruangan itu tadi ini, Riz, ya, tadi ditampilkan beberapa video dari masyarakat yang sempat merekamnya melalui handphone atau kamera, dulu handycam namanya. Jadi mereka sempat merekam kejadian tsunami. Namun hanya beberapa aja bisa kita saksikan, nggak semua video, hanya beberapa. Jadi total semua 9 menit, ya. 9 menit. Nah, jadi total 9 menit itu video-video di mana kejadian tsunami itu terjadi di Aceh. Mulai dari evakuasi para korban-korbannya sampai ke kejadiannya air lautnya naik ke atas daratan, ya. Jadi mohon maaf, teman-temannya, kita nggak bisa saksikan ini berhubung nggak ada dapat izin, teman-teman. Jadi kalaupun memang mau melihat gimana kondisi kejadian pada hari itu, boleh di-share aja di YouTube kejadian-kejadian tsunami. Jadi banyak situ, teman-teman. Kurang lebih seperti itulah kejadiannya. Oke, kita lanjut ke ruangan-ruangan lainnya, teman-teman, ya. Oke, Riz. Oke, setelah dari ruang audiovisual tadi, kita sekarang menuju ke ruang pamer temporer, Riz, ya. Kita coba lihat apa-apa aja yang ada di dalam sini. Kita ikuti terus, teman-teman. Oke. Nah, di ruangan ini memperlihatkan kondisi pasca tsunami, teman-teman. Porak-poranda. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada pasir-pasirnya. Ini memang pasir dari tsunami, teman-teman, nih. Pasir dari kejadian tsunami diambil untuk diletakkan di pameran ini, di museum ini, teman-teman. Jadi setelah kejadian, memang terlihat ini kan tanamannya pada mati nih. Memang benar, teman-teman. Ini kondisi pada saat itu banyak tumbuh-tumbuhan yang mati, itu dikarenakan karena air laut, ya, Riz, ya. Karena air laut, jadi tercampur dengan belerang-belerang yang ada di lautan, membuat daratan sekitar mati ya tanamannya, Riz, ya. Kalau pemirsa bisa juga datang ke sini, ini bisa mencium nih aroma-aroma, memang menggambarkan suasana dari kejadian tsunami tersebut. Ya, memang seperti bau belerang, Riz, ya. Bau belerangnya masih terasa. Ya. Dibuat sedemikian rupa supaya hampir mirip dengan kejadian tsunami. Iya, betul-betul, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini contoh perahu yang sudah hancur. Ini hanya sebagai sampel aja, tapi memang ini perahu diambil dari tsunami, teman-teman. Yang hasil dari hancuran dari bencana tsunami, perahu tersebut. Nah, bisa dilihat ini, beginilah kondisi tumbuhan yang mati pada saat setelah tsunami itu, beberapa hampir sebulanan lah. Banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di daratan pada mati semua. Tapi justru setelah setahun, ya, Riz, ya, setelah setahun kejadian justru tanahnya jadi sangat subur, ya. Itu rezeki yang Allah berikan. Rezeki yang Allah berikan, teman-teman.
Nah, di sini ada lukisan, bisa kita lihat sendiri. Lukisannya sangat indah. Ini di jalan ini menuju ke ruangan lainnya, itu terdapat beberapa foto-foto pasca kejadian tsunami. Ya, bisa kita lihat itu dari sana ada beberapa foto mulai dari pembangunannya pasca tsunami. Ini foto-foto lainnya. Oke. Nah, sekarang kita mau menuju ke ruang pameran tetap, teman-teman. Yuk kita lihat di mana ruangan tersebut ya. Nah, ini kita mau menuju ke ruang pameran tetap, teman-teman. Ya, ini kita menaiki tangga untuk menuju ke tempat ruang pamerannya, teman-teman. Jadi di sini ada display makanan khas-khas Aceh dan berbagai macam tempat wisata di Aceh, teman-teman. Ya. Ini beberapa lukisan. Nah, di ruangan ini terdapat lukisan ini, teman-teman. Di sini juga ada keterangannya. Keterangan apa tsunami terjadi di Aceh, teman-teman. Ya. Nah, berikut ini ada monitor yang menayangkan kejadian saat tsunami itu, teman-teman. Jadi kurang lebih tadi yang ada di ruang visual itu seperti ini, teman-teman. Jadi beberapa video ditampilkan di ruangan visual tadi seperti inilah kira-kira, teman-teman. Nah, ini kondisi di mana kejadian tsunami, pasca kejadian tsunami, teman-teman. Oke, kita lanjut jalan. Jadi di tampilan ini, teman-teman, selayaknya di pinggiran pantai, teman-teman. Keren. Persis seperti suasana di pantai ya. Dengan suara ombaknya. Dari monitor ini mirip suara di pantai, Riz ya? Iya. Persis kayak di pantai nih. Suara ombaknya. Kita masih di laut ya. Nah, perasaan seperti di laut nih, teman-teman ya. Ya. Ya, ini seolah-olah tsunami itu naik ke darat, teman-teman. Oke, di ruangan ini ditampilkan beberapa miniatur, bukan miniatur sih, lebih ke figur reruntuhan pasca gempa tsunami. Nah, bisa kita lihat ini seolah-olah beginilah kondisi reruntuhannya pasca tsunami itu terjadi. Lebih tepatnya lagi setelah gempa dan tsunami. Nah, itu ada jam dinding. Konon katanya sih jam dinding ini kan berhentinya itu tepat di jam 8 lewat berapa ya, teman-teman. Itu memang tepat tsunami naik ke darat tuh, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat contoh-contoh bangunan pasca tsunami, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini kondisi bangunannya, ceritanya. Nah, ini contoh mobil yang hancur ketika tsunami itu menerjang, teman-teman. Di sini ada motornya, di sini ke mobilnya, dan ini bangunannya, teman-teman. Nah, kalau ini miniatur ini, guys ya, kapal PLTD Apung ya. PLTD Apung itu adalah kapal PLTD yang terdampar di daratan, guys ya. Nah, letaknya nggak jauh dari museum tsunami ini, teman-teman. Nanti kalau ada waktu kita coba review ke sana, teman-teman. Oke, di ruangan ini, di ruangan melingkar seperti ini, itu ada display monitor Museum Tsunami Aceh. Oke, di
di monitor ini bisa kita tekan-tekan sih ya, Bisa nih, Bang. untuk mendapatkan informasinya ya. Ini bisa di play juga nih kayak purba ini kan sejarah dari tsunami yang pernah terjadi di Semelu ya pada tahun 07 kalau nggak salah saya. Iya. Nah ini juga ada tugu Simpang 5 ya yang saat ini menjadi unggulan Iya. pariwisata yang ada di Aceh. Betul. Nah, berikut tampilan dari beberapa kejadian pasca tsunami di Aceh teman-teman, foto-fotonya. Jadi kalau kita masuk ke musim tsunami ini memang mengingat kembali dari ya, muka memori kita kembali pasca setelah kejadian itu ya. Rewind kembali ya. Jadi kalau teman-teman ada datang ke Aceh, boleh nih mengunjungi musim tsunami teman-teman. Oke, selanjutnya kita menuju ke lantai 3 nih Riz ya. Ya, pameran memori Helsinki. Jadi pameran di lantai 3 ini pameran temporer, yaitu jendela masa lalu. Pameran memori Helsinki ya teman-teman. Oke, gimana keseruan data kita lihat ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke ruangan pameran temporer jendela masa lalu. Ya, ini kita berada di depan pintunya teman-teman. Antri untuk masuk. Terlihat masyarakat juga ramai yang berkunjung kemari. Oke teman-teman, kita sekarang memasuki ke ruangan tersebut. Ruangan jendela masa lalu. Jadi di ruangan ini itu dijelaskan bagaimana kondisi di masa lalu teman-teman. Ruangan ini apa dia Aris? Ceritakan tentang kejadian di masa lalu ya? Ya, jadi kan tsunami yang telah terjadi masa lalu ini kalau menurut informasi yang saya dapatkan tadi dari penjaga ini katanya jenis-jenis tekstur tanah yang pernah terjadi di masa purba. Berarti ini tekstur tanah yang ada di masa purba itu. Tanahnya ya. Kemudian juga ada ini yang tsunami 2004. Oh, ini kondisi tekstur tanah tsunami 2004. Yang ini tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi seperti inilah teman-teman kondisi ruangannya. Dengan sound yang sangat menyeramkan. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini ada galeri foto-foto perdamaian Aceh dengan pemerintah Indonesia. Oke, berikut ada foto-foto rekonstruksi dalam damai. Jadi ini foto-foto foto saat perdamaian ya antara pemerintah Aceh dengan gerakan Aceh Merdeka ya. Tepatnya di Helsinki teman-teman. Berikut foto-foto saat pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka menandatangani nota kesepahaman atau MOU Helsinki. Jadi di nota kesepahaman tersebut pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka itu berdamai. Dan efeknya apa? Masyarakat Aceh itu lebih sejahtera hidupnya Aris ya. Dengan suasana damai, jadi kita pun lebih tentram hidup. Dulu waktu masa-masa konflik lumayan susah ya hidup di Aceh Aris ya. Menegangkan Bang Abisal. Menegangkan. Karena apa? Kita mau keluar rumah aja rasanya susah teman-teman. Sekarang dari pasca berdamainya pemerintah Aceh dengan gerakan Aceh Merdeka, Aceh kembali bangkit. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, seru juga Riz ya, kita bisa mengunjungi museum tsunami yang secara nggak langsung museum ini memberi kita memori gimana kejadian masa lalu ya. Betul sekali. Terutama di kejadian tsunami-nya. Jadi untuk teman-teman semua para penonton, tujuan kita membuat video ini adalah memperkenalkan Aceh, terutama museum tsunami-nya yang dimiliki oleh Aceh yang satu-satunya di Indonesia Riz ya. Ya, betul. Nah, kalaupun daerah lain sudah ada musim tsunami, boleh ditulis di kolom komentar. Contoh tsunami yang di Palu kan udah ada kejadian kan. Kalau memang mereka udah ada membuat museumnya, boleh nih di komen boleh tulis kolom komentar ya. Ya, bagi kita orang Aceh kan kita harus lebih tahu nih tentang sejarah yang ada di negeri kita sendiri supaya kita bisa mempromosikan dan bisa mengajak teman-teman semua untuk hadir di sini. Jadi buat teman-teman semua yang ada di daerah manapun di mancanegara,
jika kalian ingin berkunjung ke Aceh, boleh nih kalian berkunjung ke Museum Tsunami. Jadi kalian bisa tahu gimana masyarakat Aceh itu ketika terjadinya tsunami dan pasca tsunami seperti apa. Ada semua di sini teman-teman. Ya, oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk mendukung terus channel ini, mensupport channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga untuk di subscribe juga channelnya sahabat saya ini, Faris. Channelnya Riz? Faris Ridatila itu merupakan channel yang baru saya buat untuk sharing tentang edukasi dan membagikan apa yang saya tekuni seperti tentang bahasa Inggris ataupun tentang bagaimana cara mengajar siswa. Oke, nanti linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.